mutu halal ini sebetulnya sudah direncanakan di tahun 2015. Tahu air Tanjung yang di sini? Air Tanjung dijadiin kupat, dipakai bahan kupat gitu ya, itu enak dan sehat-sehat aja. Tapi kalau diminum itu ternyata sedikit berbahaya. Terus mau jadi apa manajemen mutu halal ya? Terima kasih Trunojoyo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Bagja sebagai host dari program kerja Medinpo, yaitu Ngopi Mahal, ngobrolin program studi manajemen mutu halal bersama salah satu narasumber yang ada di samping kita. Mungkin bisa perkenalan diri, dari Pak Ari. Halo. Dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini juga. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Rekan-rekan mahasiswa juga sehat ya mungkin ya? Sehat. Sudah ada di sini, sudah pada ngopi juga gitu, ngopi pagi gitu. Kopi Ustaz. Nah mungkin beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi terkait program manajemen mutu halal, program studi manajemen mutu halal. Nah kebetulan Bapak sendiri sudah diangkat mungkin sebagai PLT atau sudah Pejabat lillahi ta'ala. pejabat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala banget sih. Nah, Lillahi sebagai ta'ala. ketua prodi ya Pak program studi Betul. manajemen mutu halal sendiri. Nah mungkin masuk ke pertanyaan pertama gitu Pak, bisa digambarkan gitu terkait selayang pandang atau visi misi lah, big plan dari program studi manajemen mutu halal, yaitu terkait sejarah berdirinya atau latar belakang berdirinya gitu. Oke. Jadi dulu manajemen mutu halal ini sebetulnya sudah direncanakan di tahun 2015. Meskipun namanya bukan manajemen mutu halal, tadinya bukan jurusan ini, tapi kan pengembangan di FAI itu harus ada penambahan program studi karena kan kita baru satu tuh. Nah, pada waktu itu 2015 itu sudah dicanangkan gitu, direncanakan. Tapi memang saya belum masuk. Saya masuk ke sini gabung di 2018, masuk di Unsil. Nah, baru kemudian diberdayakan lah ya. Saya ikut membantu proses pembentukan program studi yang baru. Banyak tadinya seperti hukum syariah, terus manajemen haji umroh, halal quality tadinya itu. Terus kemudian kami bolak-balik ke Kemendikbud dan seterusnya lah, konsultasi kemana kesana sini. Oh ternyata tidak ada yang masuk. Ya. Kenapa? Karena memang ada wilayah-wilayah garapan yang di Kemenag gitu. Kemenag. Jadi program studi yang di bawah Kemenag itu tidak diizinkan untuk ada di Kemendikbud gitu ya. Ada pemisahannya gitu. Paham ya? Pemisahan itulah. Nah, di tahun 2022 sebetulnya yang pertama mengajukan nomenklatur ini Trunojoyo. Ya, Madura ya? Trunojoyo Madura. Nah, Trunojoyo Madura ini ternyata waktu kami ke Kemendikbud, kemudian dari Subdit Kelembagaan itu pengembangan prodi itu memberikan saran untuk quality control. Ternyata Trunojoyo sudah mengajukan manajemen mutu halal gitu. Sama manajemen mutu halal. Memang mengajukan Penamaannya manajemen juga mutu halal. sama berarti. Tapi yang pertama menangkap peluang itu adalah Unsil. Ya. Trunojoyo itu mengajukan nomenklaturnya untuk dimasukkan ke dalam nomenklatur di bawah Kemendikbud. Nah, sementara Unsil kan masih bingung tuh mau ngambil prodi apa. Oh, ternyata ada tuh. Dilihat di Siaga dulu aplikasinya. Jadi kemudian ada program studi manajemen mutu halal yang sedang diajukan oleh Trunojoyo dan di ACC. Ya. Di ACC langsung. Nah, kebetulan ada kenalannya Pak Dekan, ngobrol sama Bu Dekan di Trunojoyo sama FAI, di bawah FAI. Kemudian kami pada waktu tahun 2022 itu akhirnya meeting gitu. Kita di Zoom kita ada workshop. Kami juga minta izin ke Trunojoyo. Sebetulnya terima kasih Trunojoyo. Karena sebetulnya dari Trunojoyo lah yang menggagas secara nomenklatur gitu. Tapi memang untuk implementasinya kami. Jadi borangnya itu kami yang membuat pertama kali gitu. Sehingga diajukan dan akhirnya alhamdulillah bisa di ACC, turun SK itu tanggal 10 Oktober 2023. Nah, SK itu turun 2023 10 Oktober. Nah, dari situ kita mulai proses persiapan adanya proses penerimaan mahasiswa, mulai dari sosialisasi, kemudian pemindahan dosen. Kan tadinya saya di ekonomi syariah tuh ada 5 orang yang dipindahkan sebagai syarat itu. Nah, setelah pindah 2024, pokoknya 2024 dari mulai Januari sampai ini persiapan terus sampai sekarang, alhamdulillah sudah ada 1 angkatan
Ya. Satu angkatan isinya ada 45 orang gitu. 45 orang. Ya cukup banyak sih untuk prodi pertama gitu. Iya. Dan ini pertamanya di Indonesia. Iya. Angkatan pertama berarti. Angkatan pertama di Indonesia. Sejarah baru. Sejarah baru lah. Jurusan pertama, angkatan pertama. Betul. Sekarang ya meskipun Trunojoyo yang mengajukan nomenklaturnya gitu ya. Tapi kita yang startnya duluan. Nah, ya. kita yang start duluan untuk mendirikan prodi tersebut gitu. Kemudian doa dari semua dan dukungan dari semua pihak sebetulnya bisa manajemen mutu halal bisa bisa maju lah dan berkembang menangkap potensi industri halal di Indonesia khususnya. Sekarang lagi pesat tuh sekarang ya. Keren. Apalagi Tasik kan muslimnya 98% tuh. 98% gitu. Jadi akhirnya ya sebetulnya peluang besar gitu. Yang jelas kita harus peka aja. Ya. Mungkin Pak untuk mahasiswa program studi manajemen mutu halal sendiri ke depannya Pak terkait mungkin prospek kerja atau penempatan mereka bakal berjenjang karir di mana itu sudah nggak bagus Pak? Kalau profil lulusan itu tentu pertanyaan pertama yang diajukan ketika pendirian gitu. Ini jangan sampai membuat pengangguran baru katanya kan gitu. Udah yang prodi yang umum-umum aja agak susah juga kan cari kerja gitu. Nah, apalagi ini muncul prodi manajemen mutu halal mau jadi apa? Itu memang pertanyaan dasar dari dari Kemendikbud juga. Tapi memang karena menangkap peluang itu, kami sebelum mendirikan juga sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan. Ada kurang lebih 20 perusahaan dan industri, kemudian dan pemerintah daerah. Berarti sudah menjalin mitra Pak? Udah menjalin mitra, tapi memang belum secara MOU, masih proses gitu. Karena tapi waktu itu sebelum masuk di semester 1, kami sudah mengadakan persiapan rapat dengar pendapat namanya. Jadi kami mengundang semua stakeholder, industri, kemudian pemerintah daerah, dan itu membuahkan apresiasi yang sangat baik gitu dari pemerintahan, dari industri. Kenapa? Karena memang proyeksi pengembangan industri halal itu sangat luas kan. Terus mau jadi apa manajemen mutu halalnya? Banyak tentu tim manajemen mutu halal di perusahaan-perusahaan itu sudah jelas bisa, karena core-nya tuh di manajemen gitu. Tapi dikhususkan manajemen mutu halal sehingga teman-teman di manajemen mutu halal itu akan belajar juga tentang sains, akan belajar juga tentang agama, bagaimana perspektif halal gitu ya. Islamic legal maximnya itu juga dipelajari di situ. Jadi ada tiga aspek kajian gitu. Yang pertama memang core-nya di manajemen, yang kedua di agama, dan yang ketiga di sains gitu. Makanya alhamdulillah sekarang sudah dipersiapkan lab halal terpadu gitu di Unsur. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait saya baca di salah satu misi program studi manajemen mutu halal sendiri ada menerapkan gaya hidup halal. Gaya hidup halal ya Pak. Nah, Ya, mungkin betul. itu gimana Pak penerapannya gitu? Maksudnya dan landasan kenapa harus bergaya hidup halal gitu Pak? Jadi kan gaya hidup halal itu ini kebetulan memang baru sih. Jadi memang saya juga setelah munculnya manajemen mutu halal, saya disiplin ilmu saya dari antropologi agama sebetulnya. Dilanjutkan ke manajemen mutu halal dikaitkan dengan itu, maka muncullah gaya hidup halal gitu. Kalau lihat di Indonesia atau di jurnal-jurnal di luar itu kemarin baru hanya ada 10 tentang ngomongin gaya hidup halal. Nah, gaya hidup halal itu kayak gimana sih? Nah, sebetulnya kan sebelum ke situ sebetulnya kita harus memahami dulu halal itu apa sih? Benar. Harus itu dulu. Kalau kita berbicara tentang halal itu sesuatu yang baik, itu kan halal itu berdasarkan agama mah ada halalan thayyibah. Thayyib itu kan yang baik tuh. Yang baik. Tapi yang halal yang gimana sih? Iya. Nah, sebetulnya itu yang menjadi kajian kita. Yang halal itu kadang-kadang kan obat dikonsumsi bisa jadi disalahgunakan menjadi haram. Kayak orang obat bius kayak gitu kan. Itu sebenarnya digunakan. Karena untuk obat jadi tidak haram gitu. Tapi ketika disalahgunakan menjadi haram gitu. Jangankan ngomongin yang zatnya yang tidak diketahui, zatnya yang halal aja. Duren nih. Terlalu banyak. Durian terlalu banyak. Mabuk juga kan. Kira-kira haram nggak tuh? Halal nggak? Secara zatnya itu halal gitu. Tapi apakah ketika pengonsumsian itu haram atau halal tidak gitu? Nah, itu gaya hidup halal itu bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan tadi terhadap suatu
makanan atau mungkin semua peralatan barang gunaan yang kita gunakan itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi memang ada gaya hidup yang haram. Mungkin ada juga gitu ya. Karena begini, kebutuhan tidur kita berapa jam sih? 8 jam. Ya. Untuk usia kalian? Untuk usia saya cukup sama nggak? Beda. Iya. Saya sekarang tidur hanya 4 jam. Iya. Kadang jam 11 sampai jam 11, 12, 3. Pokoknya jam 4 atau jam 3 saya udah bangun. Dan siangnya itu kadang-kadang ketiduran. Sama dong kalau gitu. Karena siang-siang itu kadang ketiduran, kadang memang disengaja untuk tidur gitu. Tapi memang kebutuhan tidurnya kan beda-beda tuh. Dari jam 9 sampai jam 12 ngapain? Kalau ngopi-ngopi aja, gibahin orang, gaya hidup haram itu. Tapi ketika berbicara tentang halal, artinya segala sesuatu yang diperbolehkan itu menjadi gaya hidup kita. Kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang baik. Ini kan bukan mau ngomongin halalan toyiban itu bukan hanya untuk teman-teman muslim saja. Tapi untuk semua umat manusia. Karena orientasi halalan toyiban itu adalah dia baik, sehat, bergizi gitu. Bahkan kalau ngomongin di India nih, saya pernah baca beberapa berita bahwa India itu punya halal center. Dan halal slaughtering itu penyembelihan halal itu mereka lebih memilih penyembelihan yang ada logo halalnya. Meskipun mereka bukan muslim. Gitu. Karena apa? Orientasi halalnya itu bukan masalah syariat. Tapi harus jadi gaya hidup. Soalnya tadi toyiban. Nah, berarti bisa disimpulkan gaya hidup halal itu suatu perbuatan yang baik gitu, Pak. Masuk ke dalam gaya hidup halal. Ya. Jadi keseharian kita sebenarnya perilaku kita, kebiasaan kita itu selalu didasarkan pada sesuatu yang baik-baik gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalkan tidak secara teori, misalkan secara apa itu kan dimensi gaya hidup kan ada beberapa tuh. Salah satunya itu passion, atau ketertarikan kita atau perilaku kita. Nah itulah yang kemudian dari mulai perilaku, dari mulai pengkonsumsian makanan itu juga harus berdasarkan hal-hal yang halal. Ya halal di situ kan bisa kita kerucutkan lah untuk itu sesuatu yang baik yang kita gunakan, yang kita buat gitu, yang kita kerjakan. Berarti nyambung yang tadi di India gitu ya. Berarti sepenting itu Pak labellisasi halal. Sebetulnya kalau sudah sadar ya akan sangat penting. Yang pertama untuk mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi kalau di Indonesia kan mungkin karena masyarakat muslim mayoritas. Dan sudah menjadi kebiasaan. Ini yang di Tasik misalkan 98% muslim sih nggak ada di sini mungkin jualan masakan olahan babi gitu kan enggak ya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu, mungkin nggak ada minim gitu banget ya. Minim lah. Ya. Tapi ketika ke luar pulau misalkan ke Kalimantan, Manado gitu, itu kan banyak tuh. Sehingga butuhlah labelisasi. Tapi kalau misalkan keyakinan kita ini halal atau enggak. Nah sekarang kan karena kita terbiasa makanan-makanan yang meskipun ya, kenapa butuhnya auditor halal itu? Nah nanti salah satu itu juga mahasiswa juga bisa jadi auditor halal tuh. Kita nggak tahu air yang bisa dikonsumsi itu yang mana. Tahu air Tanjung yang di sini? Air Tanjung dijadiin kupat, dipakai bahan kupat gitu ya, itu enak dan sehat-sehat aja. Tapi kalau diminum itu ternyata sedikit berbahaya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan diminum secara terus-menerus itu akan berbeda. Nah, disitulah bukan hanya syariat Islam, tapi kan perintah dalam Islam itu menyampaikan pesan untuk berbagai hal yang sangat komprehensif. Ngomongin halal berarti kita harus sehat, bergizi dan baik untuk kita. Tidak hanya masalah prinsip-prinsip syariah saja, tapi ini untuk kebaikan umat manusia. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, kait untuk ruang lingkup industri halal sendiri gitu Pak. Nah MMH sudah sejauh mana gitu Pak menjawab tantangan dari industri halal sendiri gitu? MMH menjawab tantangan industri halal. Ya kita kasih contoh mungkin di Tasik sendiri lah Pak. Kemarin kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga
Budaya dan komunikasi, pariwisata. sudah budaya dan pariwisata ya. Budpar. Di Spora Budpar Ya. ya. Itu di Kadisnya alhamdulillah sudah menerima dengan baik, bahkan kami sudah ditunggu gitu. Ayo kapan MOU? Iya, iya. Kenapa? Karena mohon maaf, siapa sih yang tahu standarisasi hotel halal seperti apa? Iya, iya. Itu kan tentu perlu melakukan kajian-kajian mendalam gitu. Memang itu kami sedang proses ke sana. Belum lagi tentang rumah sakit. MMH akan bekerja di rumah sakit? Ya. Siapa yang akan mengontrol ada rumah sakit, dan kita juga di luar prediksi gitu. Bukan di luar prediksi sih. Ini juga sesuatu yang baru ditemukan. Oh, ternyata memang rumah sakit pun butuh gitu. Butuh karena rumah sakit itu dia butuh tim manajemen halal. Contoh, makanan-makanan yang bergizi yang ini untuk apa? Siapa yang sertifikasinya? Itu kan satu industri catering nih. Itu kan harus juga ada. Belum lagi masalah laundry. Iya, laundry yang bekas darah, bekas apa kan? Oh bener. Soalnya ngaruh juga ya. Ngaruh. Gitu. Jadi sebetulnya banyak hal yang masih harus kita kaji untuk masalah sudah sampai mana. Ya sekarang kami baru mengkomunikasikan dengan beberapa dinas terkait, karena tujuan kami adalah membuat yang terdekat dulu, jangan dulu yang jauh-jauh. Yang terdekat Tasikmalaya sebagai kawasan industri halal. Itu diproyeksikan ke sana. Kemarin sudah berbicara dengan kadis dari Kementan gitu kalau nggak salah. Saya kurang ini nih, karena yang komunikasinya dengan Pak Zul Pak kemarin. Dengan rekan saya dosen yang lain. Saya komunikasi dengan Dispora Budpar. Nah, kalau Dispora Budpar itu jelas sudah minta untuk bagaimana sih untuk UMKM yang sertifikasi halal seperti itu, kemudian ingin dipertemukan dengan PHRI, Persatuan Hotel Indonesia di Indonesia ya. Itu bagaimana standarisasi dari hotel halal itu. Kadang-kadang kan yang hotel syariah dengan hotel halal itu beda loh. Wisata syariah dengan wisata halal itu beda loh. Bener. Contoh lah sedikit. Gimana tuh, Pak? Ada Pangandaran misalnya pantai dijadikan pariwisata halal. Ya, yang penting semuanya itu halal gitu ya. Makanan-makanannya punya labelisasi halal, kemudian manajemen pariwisatanya punya standarisasi halal. Contoh ada musolanya, ada apanya, kemudian toiletnya bersih dan seterusnya lah. Standarisasinya seperti itu. Tapi pantai syariah itu kayak gimana? Apakah harus dipisah ikhwan dan akhwat gitu? Pakai hijab ya. Pakai hijab. Nah, apakah seperti itu atau tidak gitu? Yang bikini sebelah sini gitu. Ya itu kan karena ikhwan dan akhwatnya terpisah, jadi ya terserah gitu. Yang mau pakaiannya seperti apapun, yang penting kan dipisah, mereka hanya satu jenis gitu. Kalau syariah itu sampai segitu. Kolam renang syariah ya dipisah. Kan wedding syariah ada ya? Dipisah kan? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Makanya kalau untuk syariah bisa, tapi berat. Karena nggak semuanya kita masyarakat juga kan heterogen lah. Itu kalau halal mungkin minimalnya kita ada wilayah-wilayah yang dipagari sebagai ini loh wisata halal itu seperti ini gitu. Itulah kurang lebihnya. Oh iya Pak, sebelumnya maaf ya, kami dari mahasiswa juga, kebetulan kami lagi duduk di sini tuh tadi habis mata kuliah ya. Kebetulan mata kuliah itu industri halal Pak, industri halal. Nah, jadi yang jadi pertanyaan tuh apa sih Pak pembedaan antara manajemen mutu halal dan industri halal gitu? Yang kami ketahui mungkin itu industri halal tuh ya cuman penghalalan aja gitu, yang kami pahami dasarnya aja gitu. Tapi ada gak Pak pembeda yang lebih signifikan antara manajemen mutu halal dan juga industri halal sendiri gitu? Ya Pak. Jadi hasil pengkajian kami sebetulnya ya. Jadi ada beberapa hal. Kalau industri halal itu kan luas ya. Dari mulai media halal, ternyata ada kan media halal. Kayak gimana sih media halal ya? Panjang. Pariwisata halal, terus food and beverage, makanan halal, terus farmasi dan kesehatan, bahkan ke ini kosmetik, farmasi dan kosmetika halal gitu. Terus ekonomi syariah. Manajemen mutu halal di mana sih? Ya tadi menentukan standar kualifikasi kehalalan dalam media itu gimana sih? Nah, makanya atau misalkan dalam industri lokal nih.
kan ada juga pariwisata budaya misalkan. Makanya di salah satu mata kuliah kami itu ada kearifan ke budaya dan kearifan lokal. Industri lokal. Oh, industri lokal. Nah, budaya dan industri lokal. Jadi ada memang kita mengcombine, itu jadi salah satu ciri khas manajemen mutu halal gitu. Bahwa yang dipelajari, yang dikembangkan sebagai UMKM atau pariwisata itu berdasarkan pada lokalitas gitu. Budaya dan lokalitas atau kearifan lokal itu. Sehingga standarisasinya seperti apa? Nah, itulah dalam manajemen. Tapi kemudian dibekali dengan sains untuk auditor halalnya, dia bisa mengoperasikan alat-alat lab gitu, sehingga bisa ditempatkan juga di situ gitu. Jadi secara syariah juga dia sudah dibekali untuk pemahaman halal itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk kalau misalkan industri halal itu sesuatu kajian yang sangat luas gitu. Tadi yang disebutkan tadi, nah manajemen industri halal di mana? Salah satunya adalah mengatur atau memberikan standarisasi bagaimana sih standar kehalalan dari sebuah objek kajian tadi. Media halal gimana sih yang halal? Maksudnya media halal itu yang gimana sih yang halal itu? Standarnya tuh gimana sih patokannya tuh bisa disebut halal itu ya? Betul, pariwisata halal yang seperti apa sih yang disebut pariwisata halal itu? Nah, kurang lebihnya itulah, karena kalau diomongin satu itu lumayan panjang. Lumayan melebar juga ya, Pak. Tapi ya, saya paham, Pak. Tapi memang pasti banyak pertanyaan. Kenapa banyak pertanyaan? Karena ini adalah ya pertama kami juga memberanikan diri kan. Baru pertama kali pertama di Indonesia untuk hadir manajemen mutu halal sebagai dari wilayah aspek akademik yang menangkap perkembangan industri halal di Indonesia. Kurang lebihnya begitu. Dan yang selanjutnya mungkin Pak terkait tantangan ya. Kan tadi disebutkan juga bahwasannya manajemen mutu halal itu untuk jawab tantangan di Indonesia itu kan mayoritas muslim 98% ya kalau nggak salah. Nah, kalau semisal dibawa ke ranah internasional gitu, apakah kan semisal di daerah-daerah seperti Inggris atau apa mayoritasnya tuh non muslim kan, lebih banyak gitu. Nah, apakah industri mutu halal tuh bisa untuk menjawab hal tersebut gitu atau bisa masuk ke dalam hal jelas tersebut? Bisa, karena memang sebetulnya sudah ada gitu. Gimana di Chulalongkorn misalkan Prof. Vinay Dahlan itu pencetus, itu orang Indonesia sebetulnya. Chulalongkorn di Thailand. Thailand itu kan ada halal center di Thailand itu besar. Di India sudah, ya di Malaysia sudah, apalagi ya banyak muslim juga di situ. Untuk ranah internasional jelas bisa, karena memang tadi halal itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya muslim gitu. Jadi memang standarisasi kesehatan, bergizi, kebaikan dan seterusnya itulah yang harusnya kita gemborkan gitu. Bukan masalah, biarkanlah masalah syariat itu ya. Masalah syariat itu kalau misalkan kita ngomongin halal itu dari syariat Islam, tentu teman-teman yang non muslim mungkin akan sedikit antipati. Tapi ketika kita sampaikan halal ini adalah sebagai standar kebaikan, standar kesehatan, standar gizi yang baik, itu siapapun saya kira akan menerima itu. Contoh ya tadi di India ya seperti itu. Mereka lebih memilih ada yang liberalisasi halal. Kenapa? Karena lebih baik. Gitu. Oh, berarti kita tidak langsung menimbulkan trust juga, Pak. Oh iya. Itu tadi labellisasi itu berguna untuk apa? Untuk meyakinkan kita, meningkatkan trust-nya. Saya yakin nih ini udah ada halalnya. Ini kebetulan pustaka ada halal, sudah punya label halal. Sertifikasi halal sudah, ini. Sudah bersertifikasi halal. Aman berarti ini. Aman, diminum. Gitulah gitu ya. Terima kasih Pak, sangat membantu. Pak, ada pertanyaan lain dari rekan-rekan mahasiswa ini? Cukup. Ya mungkin karena podcast yang ngopi mahal ini, ngobrolin prodi manajemen usaha sendiri sudah 25 menit gitu Pak, kita berbincang lumayan ya. Gak keras ya. Nah, mungkin bisa dilanjut lah di diskusi selanjutnya, diskusi kedepannya gitu. Nah, mungkin untuk sekarang dicukupkan sekian. Saya Agung Bagja Anugrah sebagai mungkin host dari diskusi kali ini pamit undur diri. Mungkin teman-teman yang lain bisa saya hai dulu. Dadah. Bertemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.